Kayaknya belum ada deh, Kak. Oke, karena belum ada, udah siap nih semuanya, benar? Siap, Kak. Oke, semangat ya. Kita kita mulai ke pembahasan TO. Oke, udah kelihatan kan ya? Sudah, Kak. Oke, kita bahas yang pertama dulu nih. Oke, nomor yang pertama adalah di mana berarti TO ini kayaknya masuk ke udah yang kelas 2 ya. Udah masuk ke kolonial sebagainya. Oke. Nomor yang pertama, organisasi yang menjadi pelopor organisasi pergerakan nasional saat itu adalah organisasi Budi Utomo. ya. Budi Utomo. Saya mau tanya, Kak. Boleh. Secara sejarah kan sebenarnya Sarekat Priai, tapi kenapa jarang sekali dibahas di kurikulum terkait dengan Sarekat Priai? Oke. Kalau mulai kan Tirto Adi Suryo, Kak. Kalau ini kan Hasto Cokroaminoto tuh setelah Tirto Adi Suryo, Budi Utomo. Iya. Kenapa jarang dibahas yang itu ya, yang Bahkan iya, nama Tirto Adi Suryo saja tidak pernah disinggung di pendidikan Indonesia di SMA gitu. Setidaknya sekolah saya sih. pasti baca di ini ya, Tirto ID ya. Di bukunya Pram. Oh, di Itu bukunya ngebahas ada. yang sequel yang ketiga. Berarti yang Jejak Langkah, Kak. Oh, pernah denger sih, cuman belum baca sih kalau yang ketiga. Oke. Kenapa nggak disebut? Jadi gini, sebenarnya kalau kalian tahu, untuk organisasi-organisasi yang ada di masa pergerakan sebenarnya banyak ya. Jadi nggak cuman yang kalian ketahui atau tercantum dalam yang kalian pelajarin di SMA gitu, atau yang ada di buku paket, biasanya buku paket sekolah kayak gitu ya. Sebenarnya itu cukup banyak, bukan cuman pergerakan, sebenarnya peristiwa apapun, atau ada beberapa tokoh, ataupun memang sebenarnya masih banyak, cuman memang kadang cuman dimuat di buku-buku yang bisa dibilang kayak tadi di buku-buku tertentu gitu, nggak buku-buku yang memang resmi. Nah, kenapa? Biasanya itu tuh diakibatkan gara-gara penulisan sejarah saat itu. Jadi penulisan sejarah di setiap dekadenya itu atau di setiap fasenya itu pasti selalu berbeda-beda. Balik lagi ke yang dulu ya, historiografi yang pernah dibahas juga. Nah, di zamannya kolonial ataupun zamannya Orde Baru, bisa dibilang kan yang buku-buku sejarah yang sekarang itu bisa dibilang masih keterkaitan dengan kepentingan pemerintah ataupun keterkaitan dengan historiografi saat itu gitu. Apakah emang penulisnya memang pro-nya akan pemerintah ataupun memang yang penulisnya memang secara pure melakukan penelitian. Biasanya itu sangat berbeda kayak gitu. Nah, di sini untuk yang tadi yang perkumpulan priai itu bisa dibilang sebenarnya ada, cuman kenapa tidak dimuat dari segi ininya, dari segi organisasinya. Jadi organisasi itu kan bisa dibilang harus udah ada secara sahnya gitu loh, secara ketok palunya sebenarnya sejauh apa orang-orangnya itu, sejauh apa sebenarnya orang-orangnya saat itu punya power biasanya kalau di masa Orde Baru sama Orde Lama. Biasanya itu juga yang melandasi beberapa atau banyaknya sejarah yang hilang saat itu. Makanya di sini karena di yang priai itu tidak terlalu banyak powernya, cuman orang yang tadi disebutkan itu. Nah,
maksudnya bukan orang-orang yang bisa dibilang apa ya, pernah ada di politik juga, karena di zaman Orde Baru sama Orde Lama, pokoknya zaman Orde Baru atau Orde Lama itu benar-benar penulisan sejarah ataupun apa itu berkaitan dengan kekuasaan ataupun dengan politik dengan orang-orang itu. Nah, sedangkan di yang itu tuh segi keinginan untuk bergerak aja gitu, bukan politik yang memang dia nanti berperan di dalam pemerintahan kayak gitu. Sedangkan untuk yang Budi Utomo ini kenapa dijadikan inisiasi ataupun pelopor ini, dikarenakan pertama orang-orangnya itu pertama dia tuh orang cendekiawan. Cendekiawan di sini dia itu pendirinya itu salah satu mahasiswa kedokteran. Kalian mungkin tahu sendiri sebenarnya dalam masyarakat sekarang pun stigma kedokteran atau mahasiswa kedokteran itu secara tidak langsung itu masih levelnya lebih tinggi atau kepintarannya lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu. Padahal kan kalau secara kita luasnya kan sebenarnya sama aja, balik lagi kan ke bakat dan minat masing-masing ya kan sebenarnya kayak gitu. Nah, di sini tuh karena masih paham seperti itu, makanya di sini Budi Utomo lah yang masih diperkuat sebagai pelopor dari pergerakan nasional. Kayak gitu, Iqbal. Ya Kak, karena faktor politis ya Kak. Iya, kebanyakan faktor politisi sih. Iya, mungkin karena Cokroaminoto itu menjadi anggota Volksstrat, orang pertama pribumi mungkin Kak. Karena tadi Suryo juga lulusan kedokteran Stovia. Oh, dia Stovia juga. Bisa aja itu emang Kostrad. Jadi emang Emang politik. radikal sih Kak pergerakannya. Oh iya, itu bisa aja karena radikal juga, makanya memang nggak dimasukin. Karena kan orang-orang saat itu ya Orde Lama atau Orde Baru kan kalau yang radikal, oh ini terlalu radikal, pasti nggak akan terlalu dimunculin kan. Karena itu takutnya buku-buku sejarah yang seperti kalian baca itu nantinya malah memicu takutnya malah memicu keradikalan yang lebih baru kayak gitu. Jadi mungkin di situ pemerintah lebih ditekan aja gitu, nggak terlalu dimunculin kayak gitu. Tapi teteh yakin sih kalian mah udah tau lah, udah gede, maksudnya udah bisa memilih yang mana gitu. Paham di sini? Oke, yang lainnya gimana? Aman, yang lainnya aman? Aman ya kayaknya. Oh iya, mau tahu dong yang di sini yang lintas jurusan siapa Aku aja? Kak Rati, Kak. Aku dari Rati, SM, Kalista. bukan IPA IP. Oke, berarti ada 2 atau 3 orang ya di sini. Iya. Nah, ini cowoknya Iqbal doang. Iya. Yang Bukan lainnya. doang ya. Oke. Ada yang ditanyain lagi nggak sampai sini? Kayaknya belum ada Kak. Oke, belum ya. Oke, kita lanjut berarti ke tadi udah ya Budi Utomo itu di pelopor kalau kalian tahu. Kalau secara buku sejarah yang memang kalian baca dan memang yang banyak menyebar di negara kita gitu. Baru nanti di ini sama Sarekat Islam, terus Indies Party, terus Perhimpunan Indonesia, lalu ada PNI, dan sebelum ini tuh ada PI juga sebelum bukan PKI, ISDV sebenarnya lebih tepatnya. Sebelum itu. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Di mana di sini ada pembumi hangusan Bandung yang dilakukan oleh rakyat Bandung. Sebenarnya itu dilatar belakangi sama apa sih? Pembumi hangusan. Berarti di sini berhubungan sama Bandung Lautan Api. Pembumi hangusan itu sebenarnya kata lain dari lautan api. Kenapa saat itu Bandung sampai melakukan strategi pembumi hangusan Bandung, terutama untuk daerah Kabupaten Bandung bagian, bukan Kabupaten Bandung, tapi Bandung bagian selatan. Nah, hal itu dikarenakan saat itu Belanda atau bukan Belanda sih, sebenarnya kan bisa dibilang
Indonesia saat itu sebenarnya sudah merdeka, tetapi dalam segi merdekanya ini masih banyak orang-orang yang menginginkan Indonesia saat itu, termasuk ini nih yang baru setelah Belanda hengkang. Jadi akibat dari Perang Dunia itu banyak wilayah-wilayah yang koloninya Belanda itu diserahkan atau memang nantinya diambil alih oleh sekutu maupun nikah. Makanya di sini untuk mempertahankan wilayah Bandung sendiri agar tidak terjadi perang secara terbuka yang memakan banyaknya korban, akhirnya pemerintahan atau pemuda Bandung, pemerintah saat itu menginisiasi untuk melakukan bumi hangusan di wilayah Bandung Selatan saat itu. Nah, pembumi hangusannya ini awalnya memang belum direalisasikan karena hanya awalnya kan gara-gara ultimatum dari pihak yang akan datang ke Bandung. Nah, si pihak ini tuh melakukan ultimatum dalam 2 kali, di mana yang pertama itu memang digubris, baru yang kedua itu akhirnya oke, kita memutuskan melakukan strategi ini agar setidaknya Bandung itu bisa dikosongkan dulu gitu. Kenapa dibumi hanguskan? Karena saat itu kalaupun wilayah-wilayah ataupun kan untuk pemerintahan yang baru biasanya kan membutuhkan ini ya, bangunan-bangunan juga. Nah, biar mereka itu nggak jadi sebuah pemerintahan yang baru menguasai Bandung, makanya gedung-gedung yang tinggi ataupun emang seperti gudang-gudang apa, terus pemerintahan yang di sebelah mana itu tuh bangunan-bangunnya itu benar-benar dibumi hanguskan agar orang-orang yang datang itu tidak bisa menduduki Bandung saat itu. Oke. Nah, saat ini hanya ini ya informasi aja sih sedikit dengan adanya pembumi hangusan ini ternyata tidak tidak mengikat kreativitas orang Bandung sendiri. Ternyata lagu-lagu yang kalau emang kalian tahu lagu-lagu dulu itu yang menggambarkan segimana kejadian peristiwa Bandung Lautan Api, kayak lagu ini sapu tangan apa tuh ya, yang pokoknya adalah tahun segitu, itu banyak banget lagu-lagunya, mungkin kalian bisa dengerin dari situ, kalian bisa rasain segimana sih kejadian saat itu. Jadi kalau untuk latar belakangnya sendiri, maka bisa disimpulkan bahwa saat itu di latar belakang pembumi hangusannya itu dilatar belakangi oleh penolakan kependudukan Bandung oleh nikah sama sekutu, karena saat itu sekutu membocengi nikah yang karena kan Belandanya udah kalah, jadi udah diserahkan kepada sekutu seperti itu, dan ingin dikuasai Indonesia itu ingin dikuasai oleh mereka. Sampai sini ada yang ditanyain lagi? Enggak. Oke, kita lanjut ke penyebab peristiwa perobekan bendera yang terjadi di Surabaya, atau mungkin yang kalian kenalnya sama peristiwa 10 November. Nah, sebenarnya kalau kalian baca-baca lagi, peristiwa perobekan bendera itu tidak hanya terjadi di Surabaya, melainkan terjadi di berbagai daerah, misalkan kayak Manado, terus kayak di Kalimantan tuh di daerah mana ya? Yang bendera itu di Medan, di Kalimantan juga ada tapi lupa daerah mana, pokoknya Kalimantan ada, Medan juga ada, itu juga peristiwa perobekan bendera. Walaupun di sini bisa dibilang peristiwa perobekan benderanya itu kenapa yang terkenal itu di Surabaya, karena saat itu posisi ya biasa Jawa sentris juga dalam penulisan cerita. Lalu dari segi dari segi peristiwanya itu lebih besar dibandingkan peristiwa perobekan yang ada di wilayah-wilayah lainnya. Makanya di sini yang lebih terkenal itu peristiwa perobekan bendera di Surabaya yang saat itu ada di Hotel Yamato, dan di situ akhirnya tapi terjadi perobekan karena di saat itu malah ada bendera
merah, putih, sama biru. Jadi itulah yang menyebabkan sebenarnya Indonesia itu bisa dibilang kita kan udah merdeka ya, kenapa harus ada bendera itu kayak gitu. Kita kan harusnya kita dan itu dikibarkan di hotel ataupun di tempat yang lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain kayak gitu kan. Harusnya kalau emang bendera seperti itu harusnya negara tersebutlah yang lebih tinggi benderanya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Oke. Jadi di sini sebagai bentuk pemberontakan merah putih biru. Oke, ada yang ditanyakan, menambahkan boleh banget nih buat teman-temannya. Ada. Oke, kita lanjut ke alasan BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu kan kita tuh dibawa ke pendudukan Jepang kan ya. Nah, kependudukan Jepangnya ini tuh bukan mengharuskan sih, tapi membentuk suatu badan yang untuk khusus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, awalnya itu badannya itu bernama BPUPKI. Nah, si BPUPKI-nya itu punya tugas di mana dia itu melakukan berbagai meeting lah bisa dibilang ataupun berbagai sidang dan salah satunya terbentuklah untuk perumusan dasar negara Indonesia sendiri. Tapi ternyata dalam perkembangannya akhirnya BPUPKI ini dibubarkan dikarenakan memang dibubarkannya itu bukan gara-gara sudah selesai gitu tugasnya, tetapi memang tiba-tiba dibubarkan sendiri oleh pihak Jepang seperti itu. Nah, kemudian malah diganti dengan PPKI ini. Nah, untuk PPKI ini tugasnya cukup banyak dan ternyata mereka melakukan berbagai sidang. Untuk sidang pertamanya sendiri, mereka yang tadi menetapkan. Jadi kan dirumuskan itu di dasar negara itu di BPUPKI, tetapi ditetapkan itu di zaman PPKI ini. Lalu ada penetapan presiden sama wakil presiden juga, terus ada juga tentang penetapan Komite Nasional. Jadi Komite Nasional itu ini seperti MPR sekarang lah kayak gitu. Jadi kayak membantu mengawasi presiden dan sebagainya. Nah, Komite Nasional. Lalu di sidang yang selanjutnya PPKI ini melakukan penyusunan kementerian. Jadi yang awalnya kan Indonesia nggak ada kementerian saat itu, tapi pas PPKI ini disusunlah siapa nih yang memimpin kementerian ini, memimpin kementerian ini, dan itu kurang lebih sekitar ada 12 kementerian yang dibentuk saat itu. Lalu ada juga tentang pembentukan provinsi. Jadi Indonesia kan saat itu hanya terbagi dalam segi wilayahnya itu dari pulau, kayak Sumatera lah, terus kayak Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, kayak gitu. Nah, di saat PPKI ini menentukan 8 provinsi, di mana provinsinya itu yang pertama Sumatera, yang kedua itu Jawa Barat, terus Jawa Tengah, terus Jawa Timur, terus Sunda Kecil. Sunda Kecil di sini dimaksudkan pada Bali ya. Terus nanti ada Maluku dan ada Sulawesi saat itu. Iya, Sulawesi saat itu. Satu laginya berarti Kalimantan ya, satu laginya. Nah, di sidang yang terakhir akhirnya PPKI itu membentuk komite nasional lagi, tapi ini komite nasionalnya itu kan kalau tadi tuh MPR-nya gitu, MPR RI gitu, kayak atau DPR RI-nya gitu. Nah, sekarang itu lebih ke untuk di daerah-daerahnya, komitenya di daerah tuh maksudnya di provinsi-provinsi yang sudah ditentukan kayak gitu. Nah, dibentuk. Lalu adanya juga pembentukan partai-partai yang memang bisa dibilang resmi, secara resmi oleh Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia. Secara resmi partai itu menjadi sebuah partai yang tadinya organisasi. Lalu ada pembentukan yang kalau sekarang kalian kenal dengan TNI. Jadi dulu namanya tuh BKR,
terus berkembang menjadi TKR, lalu sekarang itu menjadi TNI kayak gitu. Nah, jadi untuk alasan kenapa sih sebenarnya BPUPKI ini dibubarkan dan diganti dengan PPKI itu lebih tepatnya karena memang dibubarkan dengan sendirinya oleh Jepang ya, bukan dengan salah satu dari yang lainnya gitu. Jadi isinya Mau tanya Kak, boleh. saya interupsi juga. Terkait dengan nomor 4, saya tuh pernah baca dibubarkan PPUPKI itu kan akibat daripada PPUPKI itu akhirnya dibentuk panitia 9 Kak, yang Iya. menghasilkan Piagam Jakarta yang dipimpin oleh Soekarno. Nah, PPUPKI itu dibubarkan karena ketidakefektifan dalam melakukan kinerjanya untuk menyusun dasar daripada negara, baik itu Undang-Undang Dasar ataupun ya Pancasila waktu itu, Piagam Jakarta. Saya akhirnya dibentuk sebuah panitia 9 Kak. Hingga pada saat itu panitia 9 difungsikan agar merumuskan dasar negara dan akhirnya membentuk PPKI. Oke. Udah? Sudah Kak. Oke. Iya, emang sebenarnya itu karena memang tidak efektif juga sih, emang Teteh juga emang awalnya kenapa nggak ada jawabannya gitu, harusnya kan emang yang lebih tepatnya kan tidak efektif. Cuman di sini kenapa alasan dibubarkan kan nggak ada ya. Sebenarnya bisa masuk ke kinerja yang tidak sesuai, tapi kan ujung-ujungnya ada panitia 9. Nah, si panitia 9-nya ini kan kalau bisa dibilang sebenarnya masih bagian dari BPUPKI itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang secara keseluruhan itu masih masuk ke kinerja yang sesuai dengan BPUPKI sebenarnya. Kayak gitu. Walaupun memang yang tepatnya tadi, karena harusnya alasannya karena ketidakefektifan itu ya. Makanya bingung di sini. Tapi kalau emang secara ditinjau lagi lebih ulang, memang lebih tepatnya mungkin lebih dibubarkannya emang sama pihak Jepang gitu. Alasannya kan kita nggak ngebubarin sama sekali gitu. Soalnya kalau kita masuk ke yang tidak dibutuhkan lagi, sebenarnya ini kan kita masih dibutuhin ya. Ya. Maksudnya BPUPKI-nya itu masih dibutuhin, makanya sampai dibentuknya PPKI berarti masih dibutuhin kayak gitu. Kalau menguntungkan satu pihak juga nggak terlalu menguntungkan gitu. Atau kalian ada yang mau berpendapat lain mungkin? Gimana? Mungkin karena ada masalah internal kan, kemungkinannya itu mungkin bisa menjadi kemungkinan yang paling mungkin gitu Kak. Iya. Ya, karena efektivitasnya tidak bisa berjalan, otomatis efektivitas itu terkait dengan produktivitas secara internal. Maka dari itu dibubarkan, akhirnya dileburkan, dikerucutkan menjadi panitia 9. Nah itu, ya bisa aja kayak gitu. Dengan ada emang pasti kan untuk suatu pembubaran salah satunya biasanya emang ada konflik juga ya. Kayak gitu ya, emang awalnya memang dari ketidakefektifan itu kan, dari yang si dasar negara itu. Cuman yang Teteh tangkap mah, emang dari si panitia yang 9-nya itu masih masuk ke dalam bagian dari BPUPKI, karena sebelum panitia 9, BPUPKI itu belum dibubarkan gitu, tapi setelah panitia 9 selesai, baru si BPUPKI itu dibubarkan kayak gitu. Jadi mungkin yang paling tepatnya nanti kalau ada ya, tadi benar kata Iqbal yang ketidakefektifan. Mungkin untuk yang nomor 4 ini masih dianulir kali ya, nanti coba sama Teteh diobrolin ke pihak pengurusnya kali ya untuk yang nomor 4. Oke? Iya. Yang pasti itu ya, ini untuk yang itu sebenarnya nggak ada yang pas gitu untuk yang nomor 4 memang dari awal juga, cuman emang faktanya memang dibubarkan oleh Jepang sendiri gitu, bukan sama orang Indonesianya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Atau mau interupsi juga nggak apa-apa. Oke, nggak ada. Oke, kita lanjut. Tadi berarti ini masih berhubungan sama tadi yang diobrolin ya. Berarti hasil rapat dari sidang PPKI itu apa sih?
Isinya yang ini. D. Oh iya, iya. PPKI. Kalau Piagam Jakarta kan tadi dari Panitia 9 yang bagian dari BPUPKI itu. Dasar negara Juga tadi. Dasar negara juga BPUPKI ya Ya. untuk perumusannya. Perumusan undang-undang juga sama. Terus lambang negara juga sama, tapi lebih tepatnya yang D. Oke. Ada yang mau nambahin? Mungkin kita sharing Diusulkan aja oleh di sini ya. Otista, kalau katakan. Apa? Presidennya Soekarno dan wakilnya Hatta itu diusulkan oleh Otista. Iya, diusulkan oleh Otista ya. Oke. Ada pertanyaan? Ke yang nomor 6, di mana di sini berarti kita bahas soal Konferensi Asia Afrika di Bandung. Berarti di sini balik lagi, hal yang tidak menjadi tujuan. Ingat ya, tidak menjadi tujuan. Kita balik lagi ke Konferensi Asia Afrika. Jadi Konferensi Asia Afrika ini terjadi di tanggal ataupun sekitar April di tahun 1955. Nah, Konferensi Asia Afrika ini yang menandakan bahwa menyelenggarakannya bisa dibilang sukses dalam menyelenggarakan hal ini. Dan saat itu konferensi ini dilaksanakan dikarenakan untuk kolonialisme seperti itu. Jadi karena saat itu kan bisa dibilang kolonialisme kan makin menjadi-jadi, dan di saat itu banyak negara Asia dan Afrika yang bisa dibilang negara-negara baru dan lagi di antara blok barat dan blok timur. Nah, makanya di sini diadakanlah konferensi. Nah, di dalamnya itu mereka selain membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah masing-masing, ada juga mereka membahas tentang juga tadi sosial daya kayak gitu, dan itu pun hasilnya itu tertuang dalam Dasar Bandung. Untuk lebih lengkapnya untuk Dasar Bandung kalian bisa untuk sekarang, atau kalau mau lebih jelas bisa kita lihat yang pertama tadi karena alasan berdirinya itu menentang kolonialisme, berarti ini kan menjadi tujuan juga. Terus kemudian wilayah Asia dan Afrika, berarti ini menjadi tujuan juga. Karena di sini menghalangi akibat dari Perang Dingin. Karena saat itu sebenarnya kan Perang Dingin masih berlangsung, jadi belum ada sebenarnya sejauh apa sih akibat dari si Perang Dingin tuh. Di sini Asia itu cuman ingin ideologinya nggak masuk cuman gitu doang, nggak sampai akibat segimana sih si Perang Dinginnya itu gitu, nggak sampai merasakan sejauh apa sih Perang Dinginnya kayak gitu. Oke, di sini ada pertanyaan mengenai Konferensi Asia Afrika, boleh? Kan tadi itu nomor 6 tuh ada opsi A, Kak. Kesetaraan ras dan kolonialisme itu tuh dikit ambigu, Kak. Maksud kenapa menyetarakan antara ras dengan kolonialisme itu gak ngerti gitu. Bahkan kolonialisme itu bersumber daripada untuk menghujam ras itu sendiri. Bentar. Ini bahasanya baru ngeh loh. Thank you, Iqbal. Baru ngeh juga nih. Tidak menjadi tujuan kesetaraan ras kolonialisme. Padahal kalau ras sih emang bisa ya kesetaraan.
Kalau kolonialisme kan padahal yang nantinya nggak akan menjadikan Iya, kesetaraan ras itu ya. bahkan ras itu kan menjadi alasan daripada kolonialisme hadirnya. Seperti di Afrika, politik apartheid. Ya, oh gini, mungkin maksudnya gini untuk yang di A itu, kayaknya maksudnya gini deh. Ini kan jadi yang ini mungkin kesetaraan ras menjadi tujuan dari adanya konferensi Asia Afrika, sedangkan kolonialisme ini harusnya jadi harusnya anti tujuan dari Asia Afrikanya itu. Makanya di sini ada yang benar dan ada yang salah kayak gitu. Jadi ini cuman ngecoh gitu loh. Sedangkan proxy war Korea tuh 50 Kak. Jadi udah ada akibatnya. Korea kan nggak masuk dalam Asia Afrika kalau nggak salah. Korea tuh. Tapi akibat dari perang dingin karena apa ya? Pertarungan ideologi juga Kak. Iya, emang pertarungan ideologi kan perang dingin emang pertarungan ideologi, tapi di sini akibat mungkin secara lebih akibat secara apa ya? Secara luasnya gitu untuk orang-orang ataupun anggota yang ada di konferensi Asia Afrika ini. Jadi mereka memang belum terlalu bisa dibilang tidak terlalu ngeh akan adanya akibatnya, itu belum terlihat gitu tuh. Karena baru yang Korea aja gitu. Soalnya kalau yang kita pilih yang A, kemungkinan besar di sini emang kesetaraan ras memang benar kan. Ini kan benar gitu untuk menjadi tujuan, tapi kan kolonialisme itu bukan tujuan dari, emang benar jadi bukan tujuan. Kalau ini kan tujuan, kalau yang A. Satu itu berbeda, jadi nggak mungkin yang A gitu. Jadi yang lebihnya kita dapat interpretasikannya itu. Tapi kan emang nggak setara kan ras sama kolonialisme sebenarnya. Iya sebenarnya gitu Kak. Makanya yang opsi A tuh sedikit janggal sih. Kalau menurut saya sih. Oke. Karena berbeda interpretasi aja ya kayaknya menurut Iqbal sama yang emang di kalian, kalau yang lain ada yang apa mau ditanya lagi ya? Mungkin tadi penegasan aja buat yang Iqbal, kayaknya memang perbedaan interpretasi kali ya di sini, dan emang bahasanya mungkin yang ambigu kayak gitu. Oke. Baik Kak. Dipelopori oleh 5 negara yang dilatar belakangi oleh kondisi, berarti kemungkinan besar konferensi yang atas ini kayaknya. Karena saat itu kan masih beberapa negara
Asia maupun Afrika masih apalah solidaritas ini mungkin ini menjadi tujuan, ini juga tujuan. Diskriminasi itu dampak dari adanya ini, bahaya dampak dari perang dingin mungkin belum terlihat sama kayak tadi. Dari akibatnya itu kali ya, karena baru terjadi di beberapa wilayah saat itu yang bukan anggotanya. Terus ada yang ditanyain lagi nggak di sini? Nggak ya. Oke. Sekarang kita nomor 8. Berarti di sini Smart. jadi jawabannya apa menurut kalian? Negara dalam keadaan darurat. Kalau kalian tahu sebenarnya Super Smart ini kan mungkin Iqbal udah tahu nih, Iqbal lebih banyak pengetahuannya juga. Jadi dari surat perintah yang 11 Maret itu kalau kalian tahu sebenarnya masih ada berbagai versi, sama seperti G30S itu versinya banyak banget, dan termasuk surat perintah 11 Maret, dan ini versinya itu masih sebenarnya diragukan kebenarannya yang benar yang versi yang mana gitu. Nah, untuk versi yang pertama di mana di sini surat perintah 11 Maret itu dikeluarkan dikarenakan saat itu yang pasti ada sekelompok orang yang masuk ke istana dan ingin bisa dibilang mengancam keselamatan dari presiden sendiri. Saya yang menyatakan memang masih dampak dari gerakan G30 S sendiri kayak gitu. Makanya yang kesendak bahwa adanya yang nantinya perpindahan kekuasaan yang awalnya memang hanya untuk menstabilkan menjadi dia yang menjadi penguasa di negara tersebut kayak gitu. Makanya di sini sebenarnya untuk alasi darurat banget gitu, ditambah dengan tadinya ada G30S, terus ancaman juga konflik internal. Kurang tahu kalau konflik internal kayaknya kalau teror. Nah, kalau teror ini memang terjadi saat itu, sering terjadi banget teror di istana. Mungkin gara-gara tadi nyambungnya sama versi yang ada si kelompok yang mau menyerang istana itu kayak gitu. Ada yang mau menambahkan mungkin di sini? Ayo kita sharing aja. Saya Kak, Boleh. sebenarnya ada keterikatan sih antara, kalau sih kan B-nya situasi negara dalam keadaan darurat. Keadaan daruratnya itu salah satunya karena G30S gitu sebenarnya. Iya. Waktu itu ada gerakan 13 September yang dimana dan Soeharto itu menjadi seorang yang dipercaya oleh Bung Karno untuk memegang kepercayaan dari beliau untuk menstabilkan kondisi negara terkait dengan G30S sebenarnya Kak. Maka dari itu Super Smart dikeluarkan dengan harapan bahwasannya Bung Harto bisa menstabilkan kondisi kegaduhan pada saat itu, tetapi ya malah berujung pengkudetaan gitu Kak. Hingga sampai akhirnya, dan ada isu juga bahwasannya militer ditunggangi oleh Amerika, bahwa militer mendapati dana pasokan senjata dari Amerika, sehingga kenapa sering terjadi teror. Karena waktu itu tuh pemerintahan Soekarno tuh gemuk dari kadar-kadar PKI Kak. Nah, dan saat itu ABRI itu masih dui fungsi. Jadi dia masih bisa terlibat dalam politik. Tetapi kepercayaan masyarakat tuh berada dalam pihak PKI. Hingga pada akhirnya ABRI itu, menurut sudut pandang saya Kak, ABRI itu membuat berbagai propaganda kepada masyarakat untuk
menjatuhkan PKI di pemerintahan. Salah satu caranya melalui G30S gitu. Walaupun ya memang tidak dapat dipungkiri bahwasannya PKI pun membuat blunder, Subarjo misalnya, korupsi di istana. Ya, about politik sih Kak, semuanya tentang politik. Memang yang lainnya nggak paham sih ya. Iya, jadi sebenarnya emang intinya sebenarnya ini itu semuanya masih berhubungan, cuman mungkin yang emang Tata tadi bilang kan nggak tahu ya untuk yang konflik internal karena belum nemu sumber yang pasti untuk konflik internal. Tapi kalau yang ini memang jujur emang keterhubungan yang dijelasin sama Iqbal bener banget. Emang ada yang lebih ngerti sama Iqbal ya nggak apa-apa, bagus banget gitu. Iya memang situasi negara saat itu memang kacau. Pertamanya gara-gara memang G30S, lalu ditambah lagi dengan ancaman dari berbagai pihak yang tadi ada sampai bantuan Amerika, ya itu memang ada versi yang menyebutkan seperti itu. Kan tadi disebutkan juga kalau surat perintah 11 Maret itu banyak banget versinya sama kayak G30S juga. Karena memang tadi juga emang duit fungsi ABRI masih ada ya, karena di situ gemuk juga, ya emang itu termasuk banget gitu di fungsi ABRI sih yang pertama, karena hubungan dengan semua ini itu berhubungan dengan politik dan militer saat itu. Jadi makanya masih sangat erat saat itu, dan akhirnya tetapi yang memang kondisi jadi stabil sih, cuma agak ada sulit berkuasa saat itu. Oke, di sini paham? Yang lainnya halo, Mbak. Yang lain nggak cuma Iqbal aja ini. Oke, thank you ya Iqbal. Terima kasih juga Kak. Kita lanjut mengenai fusi Partai 73. Jadi saat itu sebenarnya secara singkatnya kalau partai politik itu sedang banyak gitu saat itu tuh, sedang banyak ya banyak yang muncul, bahkan memutuskan untuk ya udah kita lakukan fusi aja dari berbagai sudut pandang. Ada yang kayak komunis, yang komunisme, ada yang sosialis, terus ada yang agama juga ada, terus ada juga yang lewat agama tuh nggak cuma Islam aja ya, ada yang Kristen juga, ada yang apa itu beda-beda. Ada partainya. Lalu ada juga daerah itu misalkan memang ya tadi fusi itu kan penyederhanaan ya, tujuannya untuk penyederhanaan kepartaian, karena kepartaian saat itu terlalu gemuk gitu, bisa dibilang terlalu banyak, jadi akan kesulitan orang-orang yang melakukan saat pemilu itu akan kesulitan gitu rakyat Indonesianya. Intinya sih kayak gitu untuk yang nomor 9. Ada yang mau sharing lagi? Apa udah jelas? Kayaknya di sini jelas sih. Jelas Kak. Nah, kita ke nomor 10. Di nomor 10 ini hal yang menjadi pembeda pemberontakan DITII dengan wilayah DITII di wilayah yang lain intinya. Dengan wilayah Jawa Barat pembeda. Jadi kalau kalian tahu DITII di Jawa Barat itu dikarenakan sebagai akibat dari adanya perjanjian Renville ya. Jadi saat perjanjian Renville kan hanya beberapa wilayah yang diakui sama pemerintah. Nah, saat itu divisi Siliwangi yang notabene kebanyakan memang adanya di Jawa Barat itu
diperbolehkan atau di apa ya? Di, 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 di diharuskan gitu untuk melakukan long march ke wilayah yang memang saat itu menjadi pusat dari wilayah Indonesia, yaitu Jogja. Jadi dari Bandung atau dari Jawa Barat, kebanyakan semua divisi Siliwangi itu melakukan long march ke Yogyakarta. Nah, jadi otomatis di wilayah Jawa Barat pun penting dalam negara itu kan yaitu TNI, selain pemerintahan itu TNI, karena kan saat itu pemerintahannya belum dibilang stabil juga kayak gitu. Makanya TNI masih berperan atau militer itu sangat berperan penting saat itu gitu. Nah, hanya di situ kan kosong nih kekuasaannya di Jawa Barat. Nah, akhirnya karena secara gampangnya gini, oh ya kosong nih kekuasaan, ya udah kita karena ini kan berarti udah bukan dari negara Indonesia kan, karena TNI udah nggak ada nih, atau divisi Siliwangi udah nggak di sini, berarti kan udah bukan wilayah. Ya udah kita ngediriin negara aja nih, kata si pihak DITI yang dipimpin sama Kartosuwiryo. Akhirnya mereka mendirikan mendirikan organisasi atau mendirikan negara baru yang disebut DITI ini, dan berlangsung cukup lama hingga akhirnya nanti divisi Siliwangi kembali lagi ke Jawa Barat, dan di situ kenapa ada negara baru seperti itu. Nah, si negara barunya ini si DITI ini nggak mau karena berbagai operasi kan yang dilakukan sama divisi Siliwangi. Operasinya itu operasi Pagar Betis sama operasi Baratayuda saat itu. Nah, itu tuh dilakukan banget gitu sampai akhirnya Kartosuwiryo pun tertangkap saat itu. Nah, itu tuh yang ngikutin itu di daerah Jawa Timur juga, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu terjadi hal serupa sebenarnya. Jadi untuk di Jawa Tengah sebenarnya awalnya kan emang sama banyak divisi yang long march juga kan ke daerah yang ditentukan, dan itu kosong, dan akhirnya orang-orangnya itu ya menginisiasi harus bikin negara baru, tapi awalnya mereka tuh bingung harusnya negara apa, tapi akhirnya salah satu pemimpinnya bertemu dengan Kartosuwiryo, dan Kartosuwiryo oke boleh, akhirnya menjadi cabang dari DITI Jawa Barat ini. Mereka sama-sama melakukan perlawanan dan sebagainya, melakukan pemberontakan, tapi akhirnya mereka tuh gugur dengan sendirinya. Gugur di sini tuh bisa dibilang kan kalau tadi Kartosuwiryo dan sebagainya itu memang harus sampai ditangkap dan ya udah gitu, jadi dibubarkan secara paksa. Kalau yang si di Jawa Tengah itu tidak dibubarkan secara paksa. Emang sih pernah sampai terjadi baku tembak dan sebagainya, tapi karena mereka tuh lama-lama menyusut dengan sendirinya gitu loh kelompoknya. Jadi nggak sekuat dengan kelompok yang ada di Jawa Barat. Mungkin karena kepentingan dari setiap orang untuk masuk ke DITI-nya ini loh yang berbeda, karena ada yang memang tidak suka akan kebijakan, ada yang kayak apa. Nah, itu tuh ada di DITI di Jawa Tengah. Lalu ada DITI yang di luar juga, misalkan kayak di DITI Aceh. Nah, DITI Aceh ini sebenarnya bukan gara-gara perjanjian Renville, tetapi melainkan karena ketidakpuasan akan kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah saat itu akan memasukkan Aceh ke wilayah Sumatera Utara. Nah, sedangkan wilayah Aceh atau para ulama yang saat itu memang menjadi fokus atau menjadi kekuasaan yang ada di Aceh itu menolak, karena kalian tahu sendiri Aceh kan punya apa sih privilege sendirilah untuk sebuah wilayah gitu. Nah, dengan saat wilayahnya itu dicaplokkan lagi kepada atau digabungkan dengan wilayah lain yang terutama berbeda akan dari segi budaya, itu mereka bisa dibilang nggak mau. Jadi akhirnya ya udah kita bikin DITI aja nih, yang menyerukan bahwa ya udah kita akan memberontak kepada pemerintah, tapi dilandasi ya itu sebenarnya ketidakpuasan. Nah, berbeda dengan DITI yang ada di daerah lain juga, misalkan daerah
Apa sih satunya tuh? DITI apa? Ada yang tahu DITI apa satunya? Yang terkenal tuh? Nah, Sulawesi Selatan. Nah, kalau di Sulawesi Selatan ini tuh alasannya berbeda lagi, bukan gara-gara kebijakan pemerintah akan fusi atau penggabungan wilayah lagi, tapi lebih ke jadi kan banyak bekas-bekas pejuang seperti itu. Nah, si pejuangnya itu tidak diapresiasi lah bisa dibilang oleh pemerintah, baik itu bisa dimasukin ke tentara yang sekarang ataupun misalkan tidak diberi bantuan secara ekonomi sama pemerintah. Makanya di situ para pejuang itu sakit hati dan akhirnya membentuk yang namanya DITI juga. Oke, seperti itu. Jadi untuk yang membedakan dari DITI Jawa Barat dengan yang lain adalah lebih tepatnya ini kali ya yang mendekati. Soalnya kan kepentingan daerah masing-masing. Kalau yang Aceh kan emang kepentingan Aceh ya. Kalau yang Sulawesi kan punya kepentingannya untuk si pejuangnya sendiri gitu. Jadi lebih tepatnya yang A mungkin ya yang mendekati kayaknya. Nggak sampai mengisahkan diri, memang semua mengisahkan diri. Oke, di sini ada pertanyaan. Wah, sepi nih. Nggak ada deh kayaknya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Di sini ada akibat dari Perang Dunia II. Adanya berbagai perjanjian. Salah satunya adalah antara sekutu dan dengan Hongaria, Finlandia, dan Bulgaria. Dengan konsekuensinya itu seperti apa? Nah, konsekuensinya seperti apa coba? Mengganti rugi biaya perang ya, Kak? Yang A, Kak. Yang lainnya ada yang berpendapat Saya lain? A. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada lagi yang lain? Nisa apa Nisa? Kalau saya waktu itu jawabnya yang A, Kak. Wilayah yang kalah dikuasai oleh pihak yang menang. Oke. Sip. Berarti antara A sama B. Oke, kita lihat. Perang Dunia II ini sebenarnya kan memang faktornya juga cukup banyak ya, karena ada penyerangan berbagai negara ke negara lainnya, terutama kalau di Asia tuh yang nyerangnya itu Jepang ke negara lain gitu ya, itu faktornya. Dan semuanya itu berakhir dengan adanya perjanjian. Dan perjanjiannya itu macam-macam. Ada perjanjian yang cuman antara beberapa negara dan perjanjian secara banyak gitu, secara keseluruhan gitu. Nah, untuk yang Hongaria, Finlandia, dan Bulgaria ini lebih tepatnya lebih ke mengganti rugi biaya perang sebenarnya. Kalau untuk wilayah yang kalah dikuasai oleh pihak yang menang, iya memang benar. Untuk wilayah yang kalah dikuasai oleh yang menang, tapi ini bukan antara sekutu dengan Hongaria. Tetapi untuk secara umum biasanya antara yang Belanda yang itu, nah itu masuk sama Inggris, nanti dikuasain sama Inggris kayak gitu wilayah-wilayahnya. Lalu ini juga kan ini masih sama ya, A sama C itu dikuasain, koloninya juga sama. Lalu untuk dia orang-orang yang terlibat perang mendapatkan hukuman. Hukumannya di sini tuh bukan hukuman yang ini sih sebenarnya, bukan hukuman yang kayak kamu dipenggal atau gimana, lebih ke memang punishment-nya itu ya ganti rugi ataupun ya udah ekonomi memburuk kayak gitu-gitu kan. Nah, hukumannya lebih ke situ sih, bukan hukuman yang dia dijatuhi hukum mati atau sebagainya. Lalu setiap negara yang kalah memiliki sedikit kekuasaannya di negara sendiri. Ini mah enggak, ini mah jauh banget sih, enggak. Jadi emang untuk yang sekutu itu lebih pasnya yang mengganti rugi biaya perang. Karena kalau untuk yang wilayah koloni ini lebih banyaknya di wilayah-wilayah yang lainnya gitu. Nggak cuman di Hongaria, Finlandia, sama Bulgaria.
Gitu. Ada yang ditanyain atau ada yang mau menambahkan atau ada interupsi juga nggak Saya apa-apa. mau sedikit interupsi. Kan Boleh. waktu itu tuh Perang Dunia salah satu perjanjiannya Potsdam ya Kak. Kalau misalnya memasukkan ini Hongaria, Finlandia, dan Bulgaria sekutu dan termasuk dengan Jerman gitu. Dan yang saya tahu tuh bahwasannya yang mengganti rugi perang itu Jerman Kak. Dan ada di situ salah satu poin khususnya terkait dengan sekutu Hongaria, Finlandia, dan Bulgaria. Itu tuh apa ya? Pemberian kontrol kepada sekutu di wilayah mereka gitu Kak. Tidak ada singgungan terkait dengan biaya ya kalau yang waktu itu saya pelajari sih Kak di perjanjian Potsdam itu. Karena biaya itu lebih dititik beratkan kepada Jerman, yang mana notabene-nya Jerman yang memulai Perang Dunia Kedua sebenarnya. Oke. Jadi gini, untuk yang perjanjian sekutu Hongaria, Finlandia, dan Bulgaria itu sebenarnya di luar perjanjian Potsdam. Jadi emang untuk yang Potsdam itu memang yang secara umum kan hampir semua memang dilakukan semuanya gitu ya di situ gitu. Tapi kalau untuk sekutu Hongaria, Finlandia, dan Bulgaria itu sebenarnya ada perjanjian lagi yang lain gitu selain emang yang ada di Potsdam itu. Nah, salah satunya penggantian rugi biaya perang. Memang untuk keseluruhan yang kalah itu memang kebanyakan sama Jerman gitu ya. Untuk dari Potsdam itu untuk biaya perang itu memang keseluruhan sama Jerman. Cuman di sini ada karena ini memang di luar Potsdam dan tidak disinggung akan apa ya koloni-koloninya ini. Jadi memang yang lebih tepatnya ini gitu. Karena memang di yang Potsdam yang bukan di Potsdam itu nggak ada yang wilayah koloninya nggak ada yang penetapan untuk wilayah koloninya seperti itu. Apa di buku apa ya? Perjanjiannya apa gitu? Gitu ya. Paris gitu ya kalau nggak salah. Pokoknya itu ada emang satu poin yang ngekhususin sekutu sama perjanjian Hongaria, Finlandia, sama Bulgaria, bukan di penjajahan Potsdamnya gitu. Kalau nggak salah. Kalau di Potsdam emang lebih menitik beratkan kan emang ke Jerman ya, hampir semuanya itu ya kayak wilayah Jerman, kayak gimana diambil koloninya dan sebagainya, kayak gitu. Kalau ini kalau nggak salah bukan di Potsdam gitu. Karena kalau mau ngambil yang A atau yang B sebenarnya ini sama aja gitu. Dari segi kalau logika misalkan kalian nggak tahu apa ya, nggak tahu secara dita kayak Iqbal gitu ya, isinya seperti apa gitu. Pasti kan di sini kalau dilihat ini tuh yang A sama C itu sama kayak gitu. Terus nanti tinggal yang sisa-sisanya gitu. Apa yang bikin soalnya yang bingung ya. Tapi yang Teteh tangkep sih emang ini bukan di perjanjian yang memang ada di Potsdam, tapi ada perjanjian-perjanjian lainnya karena di sini tidak disebutkan si perjanjian Potsdam, tapi di sini disebutkan berbagai perjanjian kayak gitu. Berarti bukan cuma perjanjian Potsdam. Kayak gitu. Ini saya dapat di internet nih Kak. Gimana? Terkait dengan Potsdam. Iya ada Kak. Tapi nggak ada ini sih Finlandia. Ternyata. Cuman Bulgaria, Hungaria. Ya kan? Nggak sama 3 ininya ya? Kalau nggak salah. Nggak sama, nggak seluruh Hungaria, Bulgaria ya. mengkontrol ya. Oke, mungkin kalau takutnya Teteh salah ini lagi. Salah. Ada Potsdam. Bentar ya. Kita cari dulu takutnya salah. Emang sebenarnya yang utama itu yang terkenal itu perjanjiannya itu perjanjian Potsdam, mungkin karena di situ benar-benar bisa dibilang mencangkup semua negara yang terlibat dalam Perang Dunia II kali ya. Sedangkan kalau untuk perjanjian yang ini tuh lebih ke perjanjian yang sedikit gitu, bukan perjanjian yang lainnya. Kebanyakan sih yang mengambil alih itu Inggris.
soalnya bukan sekutu doang gitu yang ngambil alih wilayahnya yang teteh tahu. Nah gitu. Berarti udah ya fix yang ini yang B. Karena Ya, Kak. tadi di Posdem Iqbal menemukan emang nggak ada Finlandia ya. Iya. Oke, berarti yang B ya. Karena jujur lupa isi perjanjian Posdem tuh banyak intinya. Jadi nggak bisa di ini satu-satu. Oke, kita balik ke nomor 12. Berarti di sini ada perpisahan kota Berlin menjadi dua. Jadi kota Berlin itu kan sebenarnya awalnya kan emang nyatu ya, Jerman itu nyatu, tapi akhirnya berpisah dan akhirnya bersatu kembali. Itu tuh akibatnya sebenarnya masih berhubungan dengan perang dingin dan perang dunia dan perang dingin. Nah, si perpisahan ini tuh terjadi karena adanya akibat dari perang dingin saat itu. Kenapa? Karena memang perang dunia maksudnya, perang dunia saat itu. Jadi ada hingga akhirnya pecah gitu ya si Berlinnya, dan yang satu dikuasain sama si pihak, kan nanti kalau perang dunia kan ada dua ini ya, dua yang berkuasa, yang satu di pihak sama Amerika, yang satu di pihak sama si Uni Soviet. Nah, akhirnya mereka kan terus berjalan hingga akhirnya terjadi perang dingin kan, sampai jadinya perang dingin karena udah dikuasain sama dua wilayah itu. Akhirnya tapi dalam perjalanannya terjadi reunifikasi. Nah, reunifikasinya itu terjadi dikarenakan saat itu Uni Soviet sudah memiliki yang namanya kebijakan glasnost sama perestroika, di mana kebijakannya tuh dua-duanya itu bisa dibilang keterbukaan. Untuk yang glasnost itu keterbukaannya lebih ke ekonomi, kalau untuk yang perestroika itu lebih ke politik. Kalau yang glasnost itu berarti sudah Uni Soviet sudah mulai membuka untuk orang-orang asing masuk ke Uni Soviet dan menerima modal-modal asing di situ. Sedangkan untuk yang perestroika itu sudah mulai menerima yang namanya ada sedikit-sedikit paham demokrasi di dalam Uni Soviet, dan itulah yang sebenarnya menjadi titik balik atau menjadi pembubaran juga bagi Uni Soviet sendiri kayak gitu. Tapi di sini sebenarnya untuk perjanjian Kota Berlin lebih tepatnya untuk perpisahan Kota Berlin itu akibat dari perjanjian Paris bukan, Versailles juga bukan, lebih tepatnya di sekutu sama Jerman. Jadi nantinya kan ada yang dikuasain itu. Nah, akhirnya yang satu dikuasain sekutu, yang satunya kan akhirnya diem kayak gitu perjanjian, makanya ada di Kota Berlin. Nah, akhirnya makanya Kota Berlin dibagi menjadi dua. Ada yang ditanyain di sini? Cukup, Kak. Cukup. Kita lanjut ke nomor 13. Ini nih yang jarang nih. Ini jarang banget ada di buku, kalau nggak salah itu jarang banget. Politik. Kayaknya yang ini politik semua ya. Iya. Pusing makanya nih kalau udah politik. Luas soalnya. Politik semua. Oke, sekarang kita bahas tentang politik agresi militer di Jerman berdasarkan doktrin, bla bla bla. Jadi politik agresi militer Jerman ini terjadi di sekitar tahun 1930-an, berarti diperkirakan itu sejak zaman Nazi berkembang di Jerman saat itu. Nah, yang dipimpin kalau kalian tahu kan Adolf Hitler. Nah, ternyata si Adolf Hitler ini tuh punya paham yang dimana dia itu menginginkan itu kan kalian terkenal kan Adolf Hitler itu dengan pembunuhannya dan sebagainya kayak gitu. Nah di sini tuh dia itu menginginkan yaitu wilayah dan sebagainya. Nah dari sini sebenarnya ada yang namanya Lebensraum. Lebensraum ini lebih ke ruang terbuka. Namanya disebutnya itu doktrin ruang terbuka. Kenapa? Karena doktrin ruang terbuka ini bisa dibilang yang membantu atau mempengaruhi Hitler untuk melakukan
koloni-koloninya ke berbagai wilayah di sekitar Jerman saat itu. Jadi si doktrin ini itu yang sebenarnya harusnya sebagai respon dari challenge and response, dari teori challenge and response saat itu yang berkembang, di mana yang kuat ya dia yang menang kan ya kalau challenge and response, dan itu pun berlaku di Brainstorm sendiri secara aslinya. Tetapi setelah diadopsi oleh Hitler atau emang menjadi tujuan dari Hitler sendiri, Hitler ini ingin apapun yang jadi menginginkan kalau mereka itu dia tuh ingin memperluas wilayahnya dengan cuman hanya dikuasain oleh kelompok dianya aja, yaitu kelompok yang berbentuk akan ras. Ras di situ kan mereka emang rasnya lebih ke ras Arya ya, bukan ras yang memang berkembang di Eropa saat itu, bangsa Arya. Jadi kalau orang-orang yang berada di luar bangsa Arya ataupun ras Arya itu sama si Hitler itu dilakukan pembunuhan. Makanya banyak saat itu orang Jerman ataupun ya itu kan terkenalnya sama Holocaust, sama pembantaian, sama penjarahan di saat itu. Nah, itulah sebenarnya didorong sama doktrin Lebensraum ini, tetapi memang bisa dibilang dimodifikasi sama keinginan dari si Hitlernya sendiri kayak gitu. Dan ini tuh doktrin ini tuh jujur jarang banget ada dimuat di buku-buku sekolah biasanya. Atau kalian pernah dengar tentang doktrin ini? Pernah Kak di YouTube. Iya, Dada juga nemunya di YouTube, terus pas kuliah ngobrol-ngobrol, oh iya ada doktrin ini ya, ternyata kayak gitu ternyata. Kalau di SMA kayaknya jarang banget, jadi kemungkinan besar kayaknya nggak akan muncul sih kalau ini. Yang ini sih kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kalian emang mau mau mempelajari lebih lanjut, buka aja nggak apa-apa. Berarti nanti kalian berhubungan sama nanti Jerman pada masa Adolf Hitler, intinya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, ada. Kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 itu pasca Perang Dunia II, kan banyak tuh negara-negara ataupun ya yang mengalami kerugian perang dan sebagainya. Tapi di sini juga muncul yang namanya kan negara superpower itu yang akhirnya nanti membentuk blok barat ideologi itu ya. Nah, di sini kalau untuk bantuan dari, kan ada bantuan tuh dari orang-orang yang bisa dibilang dermawan, cenahnya dermawan. Padahal mah kan ada maunya ya dari Bunga. negara-negara yang memang adik kuasa saat itu seperti Amerika sama Uni Soviet. Nah, ini untuk Amerika sendiri ternyata mereka melakukan bantuan ke wilayah Eropa Barat. Dan sebaliknya di Uni Soviet itu melakukan bantuan kepada Eropa Timur kebanyakan kayak gitu. Nah, orang Amerika itu ke Eropa Barat jadi punya yang namanya program tersendiri gitu ya untuk bantuan itu tuh, bukan hanya oh iya kalau ikhlas mah meren ya bantuan ya udah bantuan aja gitu. Ya ini mah ada maunya, jadi dinamakan ada namanya gitu. Nah, namanya itu Marshall Plan. Jadi di situ bisa dibilang plannya Amerika itu yang pertama mau ke siapa dulu nih bantuannya dalam urusan segimana gimana itu tuh direncanakan banget di namanya Marshall Plan ini, di organisasi bantuan ini. Nah, di situ. Sedangkan kalau untuk yang Eropa Timur itu kalau nggak salah tuh namanya ini ya Fakta Warsawa, untuk yang bantuan untuk Eropa Barat dari Uni Soviet kayak gitu. Oke, sampai sini. Berarti ini C ya. Yang lainnya ada pertanyaan nggak sampai sini? Mau konfirmasi Kak, doktrin Truman itu Amerika juga kan ya? Iya, tapi bukan untuk bantuan di bidang ekonomi kalau nggak salah kalau doktrin Truman tuh. Di bidang apa ya Truman tuh? Ada yang tahu Truman di mana? Lupa soalnya nih. Kalau nggak salah lebih di ini deh.
Kalau Truman tuh lebih di politik nggak sih? Mungkin iya Kak, karena doktrin. Soalnya itu kan doktrinnya, jadi lebih ke pemikiran kalau nggak salah. Kalau Truman itu lebih di ada politiknya gitu kalau di Truman, jadi lebih ke ideologi lebih tepatnya. Ideologi ya harus ke liberal seperti itu tuh. Ada di dalamnya tuh ada. Kalau ini kan pure ekonomi, jadi memang lebih ke Marshall Plan kayak gitu. Kak Ina mengingatkan tinggal 8 menit lagi waktunya ya. Oh iya teh. Ya, makasih. Oke. Ada yang ditanyain lagi? Nggak ada Kak. Iya, doktrinnya ternyata militer. Ekonomi ada, tapi ada militernya juga, Truman tuh. Sama ini pun ke wilayah-wilayah Eropa juga sebenarnya, Eropa Barat. Tapi ada juga Eropa Timur. Jadi kayak ke Turki kayak gitu, itu masuk ke doktrin Truman. Adanya militer juga. Oke. Terus kita nomor 15, dampak positif dari adanya perang dingin. Iptek. Iya, jadi selama perang dingin terjadi ternyata di samping itu tuh walaupun memang tidak terbuka, ternyata perkembangan iptek itu makin tinggi gitu. Pertama dari banyaknya pesawat terbang saat itu, perkembangan pesawat terbang yang pertama. Terus yang kedua dari segi itu adanya sampai ada nuklir, itu kan iptek juga ya maksudnya. Bukan cuma militer, itu kan scientific dan sebagainya kan jadi iptek kayak gitu. Makanya di adanya positifnya itu di perang dingin teh itu, walaupun sebenarnya serem juga sih gitu ya, banyak yang meninggal, banyak yang menjadi korban ya bisa dibilang tanpa salah gitu. Cuman jadi bonekanya kedua negara tersebut kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyain? Nggak ada. Oke, kita ke pembebasan Vietnam dari Perang Dingin. Didasari dengan Kak, ya, ya nomor 15. boleh. Saya mau koreksi ya nomor 15 boleh Kak. Boleh. Saya waktu itu jawabannya yang perkembangan hubungan antar negara. Kenapa? Karena waktu perang dingin waktu itu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menimbulkan berbagai negara itu, negara-negara besar di Asia melakukan perundingan atau konferensi. Mereka membahas tentang upaya untuk mengatasi adanya perang dingin ini. Sehingga kan menurut saya itu akibat dari adanya konferensi atau perkumpulan antar negara besar itu menimbulkan perkembangan hubungan antar beberapa negara di Asia. Oke. Cuma itu aja sih Kak. Ya, makasih. Aku panggilnya apa nih? Kurnia aja Kak. Sama-sama Kak. Oke, pendapatnya bagus banget tuh. Oke, dampak positifnya hubungan perkembangan antar negara. Itu mungkin kalau untuk hubungan antar negara sebenarnya kan balik lagi ke tujuannya. Pertama karena perang dingin itu mungkin kalau di Asia karena mereka ngerasa senasib. Asia itu bisa dibilang menjadi tujuan dari perang dingin karena kan bisa dibilang negara baru, negara yang belum stable akan perpolitikannya, pemerintahannya, akan cirinya juga itu masih bagian dari negara-negara baru seperti itu. Makanya menjadi tujuan. Kenapa di sini enggak menjadi jawaban dari nomor 15 ini? Karena sebenarnya kan hubungan di antar negara di Asia juga kalau misalkan dilihat dari kalian nih melihat misalkan Asia Tenggara aja kita melihat yang kecil. Di Asia Tenggara aja kan itu banyak banget yang jadikan tempat perang dingin. Ada Vietnam seperti yang di bawah, ada Kamboja juga, lalu ada hampir masuk ke Indonesia juga kan ya. Myanmar juga itu termasuk gitu.
Tapi kan yang terkenalnya dua daerah itu ya, Kamboja sama Vietnam. Nah dari sini sebenarnya saat perang dingin pun terjadi kong kali kong gitu, atau kong kali kong itu bisa dibilang ada yang memang hubungannya baik dan ada yang hubungannya jelek. Tetapi di sini dampak dari si perang dingin itu nggak untuk secara umum itu sebenarnya perkembangannya itu ada yang baik dan nggak jelek juga gitu, karena ada yang memang satunya dia menjadi ideologi komunis dan ada satunya yang menjadi ideologinya liberal. Misalkan kayak Vietnam. Vietnam ini jadi komunis akhirnya gitu. Jadi hubungan yang tadinya baik dengan Kamboja yang saat itu awalnya itu memang bekerja sama saat perang dingin, tetapi akhirnya dia itu menjadi apa ya? Menjadi berbeda ideologi, hubungannya itu sebenarnya menjadi tidak baik. Jadi secara apa ya? Secara kalau kalian lihat detailnya atau secara umumnya nggak semua negara itu bisa berhubungan dengan baik setelah adanya perang dingin kayak gitu. Jadi itu sebenarnya bukan bagian dari dampak positifnya, tapi itu ada ya pro kontra sih sebenarnya, bukan pro kontra, itu dampak negatifnya hubungannya sebenarnya, bukan dari hubungan dari dampak positif gitu. Karena untuk dampak positif ini hubungannya kan harusnya secara keseluruhan bakalan baik, tapi kan pada kenyataannya hubungannya tidak baik. Sampai sekarang pun yang ideologinya komunis hubungannya akan berbeda dengan yang liberal. Misalkan kayak yang sekarang aja, pandemi ini kan untuk yang orang Amerika yang kemarin kenapa sampai ada rahasia kepada orang-orang Asia, itu kan masih kelanjutan sebenarnya dari paham akan ideologi, itu masih bisa dibilang akan paham ideologi juga, akan menyebutkan banyak, oh karena orang Asia berarti virus emang lu tuh virus Asia gitu. Nah, itu tuh masih berhubungan, berarti di sini hubungan antar negara tuh sebenarnya bisa dibilang enggak baik kayak gitu, Kurnia. Paham? Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi sebenarnya untuk mencari untuk dampak-dampak seperti ini lebih luas tuh enak banget sih buat diskusi sebenarnya. Cuman karena waktunya sekarang mepet, tinggal semenit lagi, mungkin kita disampaikan sampai ini aja kali ya, nomor 15, yang ke bawahnya belum sempat. Mungkin nanti di lain waktu kita bahas bareng-bareng, karena waktunya sudah mepet. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada sepertinya, oke. Biar kalian bisa istirahat, mungkin dicukupkan sekian. Teteh mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan ataupun masih ada yang kesalahan gitu saat membaca ataupun mengasihkan apa ya penjelasan gitu. Lebih baik emang kita diskusi satu sama lain seperti itu. Nah, kayak Iqbal tadi, kayak Kurnia, yang lain juga nggak apa-apa. Pendapat aja di sini kita yang boleh aja sih, nanti kita diskusi bareng lagi ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya pamit, ini diserahkan lagi sama Teh Putri. Terima kasih, Kak. Teh Mangga. Ya, terima kasih banyak ya. Kaina. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Alhamdulillah. Wassalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11.31, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini bisa diterima oleh teman-teman. Amin. Jadi kalau gitu, untuk selanjutnya kalian ada TO ya? Udah tahu kan? Kalian masih stay di sini. Halo? Ya, Kak. Masih ngerjain ya? Oke, kalau gitu. Semangat ya. Semangat ya buat TO-nya nanti. Oke, buat Ada Kak TO nanti, Ina, terima mini TO kasih jam banyak 1. untuk pembelajaran hari ini. Dan Kak Ina boleh Tentang meninggalkan room semuanya. ini. Terima kasih Kak Ina. Tentang PKA. Teman-teman apa? juga boleh kok Nggak, meninggalkan kelas tambahan. roomnya. Terima kasih teman-teman. Jadi diganti jadi mini Ya? tryout. Jadi nanti tuh kita kelas tambahan. Mini tryout. Nanti tryout di kelas tambahan. VB. Itu aja Ya, selang-selang di sehari ngampus sehari. bareng gitu. Nanti dikirim linknya kok. Gak apa-apa, Oke, kita terima tahu kasih, Kak. kita belajar yang Waalaikumsalam. kalau saya sering mati sama tryout ya.